Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta Jemaat sepekan. Ibadah umum minggu sesudah kenaikan Minggu 21 Mei 2023 pukul 6.00 dan pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Irene Monalisa Gereja SSI Teo Gembala Sidang GKO Depok 1. Pada ibadah minggu ketiga hari ini, Minggu 21 Mei 2023 pukul 9.00 akan diiringi oleh full band. Halo teman-teman sekolah minggu, ayo ikuti ibadah sekolah minggu pada Minggu 21 Mei 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Workshop pengasuh sekolah minggu akan diadakan Minggu 21 Mei 2023 pukul 11.00 di gereja. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan diadakan Minggu 21 Mei 2023 seusai workshop di GKO Depok 1. Workshop Remaja Taruna akan dilayani Minggu 21 Mei 2023 pukul 7.30 di lantai 2 gereja. Panggilan melayani bagi Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari di Komisi Remaja Taruna sebagai pengasuh. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi nomor berikut ini. Ibadah Pemuda akan dilayani pada Minggu 21 Mei 2023 pukul 16.00 di GKO Depok 1. Sharing Alkitab Komisi PW akan dilaksanakan Kamis 25 Mei 2023 pukul 17.00 di gereja. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 27 Mei 2023 pukul 7.00 di halaman samping gereja. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan Selasa 23 Mei 2023 pukul 19.00 di gereja. Ibadah Komisi Pelpri akan dilayani Sabtu 27 Mei 2023 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Kegiatan doa puasa akan dilaksanakan Sabtu 27 Mei 2023 pukul 17.00 di gereja. Komisi Hari-Hari Besar Gerejawi mempersembahkan perayaan Hari Raya Pentakosta Minggu 28 Mei 2023. Ibadah akan dilayani hanya pukul 9.00. Ibadah rumah tangga akan dilayani Rabu 24 Mei 2023 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Dalam rangka pencarian dana retret keluarga, panitia akan menjalankan aksi menu dan membuka kolportase dengan menjual minuman dan makanan di depan gereja. Mohon dukungan jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun 21 sampai 27 Mei 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Ibadah umum minggu sesudah kenaikan Minggu 21 Mei 2023 pukul 6.00 dan pukul 9.00 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Irene Monalisa Tetelepta SSI Teo Gembala Sidang GKO Depok 1. Pada ibadah minggu ketiga hari ini, Minggu 21 Mei 2023 pukul 9.00 akan diiringi oleh full band. Halo teman-teman sekolah minggu, ayo ikuti ibadah sekolah minggu pada Minggu 21 Mei 2023 pukul 7.30 di GKO Depok 1. Workshop pengasuh sekolah minggu akan diadakan Minggu 21 Mei 2023 pukul 11.00 di gereja. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan diadakan Minggu 21 Mei 2023 seusai workshop di GKO Depok 1. Workshop Remaja Taruna akan dilayani Minggu 21 Mei 2023 pukul 7.30 di lantai 2 gereja.
Panggilan melayani bagi Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari di Komisi Remaja Taruna sebagai pengasuh. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi nomor berikut ini. Ibadah Pemuda akan dilayani pada Minggu 21 Mei 2023 pukul 16.00 di GKO Depok 1. Sharing Alkitab Komisi PW akan dilaksanakan Kamis 25 Mei 2023 pukul 17.00 di gereja. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 27 Mei 2023 pukul 7.00 di halaman samping gereja. Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 ini merupakan minggu sesudah kenaikan Tuhan Yesus yang kita berkati pada hari Kamis kemarin, dan tema pada ibadah kita hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu dalam Kristus. Ayat Alkitab dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita mulai, mohon perhatian sebentar Bapak Ibu untuk kita beribadah dengan baik, artinya untuk menjaga ketenangan. Mohon HP, handphone untuk di silent atau dimatikan. Dan Bapak Ibu yang ada anak kecil ya, mohon perhatian untuk dijaga dan suasana ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bagi Allah yang Maha Kudus. Saat dulu kita mulai. Jemaat yang mengundang untuk berdiri.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pagi ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Sejahtera kita sekalian. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut: supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita
atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa, kami mohon. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari pujian hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Ya, mari yang bisa berdiri, kita berdiri. Saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian sabda Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan Ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan pelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Roma 15 ayat yang 7 sebagai berikut. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Amin.
percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita dengan baptis Paulus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dan terangkat, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sambil kita mengingat dari ayat Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Demikian, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah kemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil antum persembahan diadakan, kita memuji Tuhan dari Kidung Tulisan 380. Di sini Ubawa Tuhan.
digunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita
Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Bapa yang penuh kasih Allah di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani ada di dalam kami, bahkan di antara kami dalam satu persekutuan keluarga Allah, untuk menuntun kami bagaimana kami tetap ada dalam relasi yang benar dengan Tuhan, baik ketika kami ada dalam ibadah secara ritual saat ini, maupun ketika kami ada dalam ibadah aktual kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Yang kami imani adalah petunjuk bagi kami bagaimana kami hidup benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk mengerti setiap perkataan firman ini. Dan terlebih daripada itu, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, sehingga kami dapat disebut anak-anak-Mu yang berbahagia. Inilah kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita dalam ibadah minggu pagi ini.
Pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-17. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, yang bisa berdiri saya ajak kita berdiri. Dan saya akan bacakan perikop ini untuk kita. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di bawah judul perikop, doa Yesus untuk murid-muridnya, demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia atau yang diberkati adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saya persilahkan duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam minggu sesudah sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi satu dalam Kristus. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Alkitab, perintah ataupun perkataan firman yang mengajarkan umat dalam hidup kebersamaan untuk tetap hidup dalam kesehatian, kesatuan, satu hati, satu pikiran. Saya kira itu tidak hanya ada pada apa yang menjadi doa Yesus, tapi lihat surat-surat Paulus menuliskan hal itu. Secara khusus kalau kita baca di kitab Korintus, ya. Kenapa? Karena di sana ada perpecahan. Sehingga berulang kali Paulus ingatkan semua jemaat yang pernah ia layani maupun yang ia dengar bahwa mereka terbentuk dari pemberitaan atau pelayanan rekan-rekannya. Paulus selalu nasihati, hendaklah kamu sehati sepikir dalam Tuhan. Hiduplah bersatu. Kalau baca di Filipi itu paling jelas. Satu iman, satu baptisan, satu Allah. Berulang-ulang kali kalimat menjadi satu itu diingatkan oleh para rasul untuk dilakukan oleh komunitas para murid di abad pertama. Pertanyaannya masih berlaku enggak untuk kita saat ini? Hidup bersatu. Amin ya Bapak Ibu ya.
Hidup bersatu, sehati. Saya ingat kalau saya dengar kalau ada yang berdoa, Tuhan jadikan kami satu, Tuhan biarlah kami dalam mengerjakan ini kami sehati. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus hidup bersatu? Mengapa kita harus hidup dalam sebuah kesatuan? Mungkin ada yang jawab begini, iyalah Bu, kalau kita nggak bersatu, kita pasti akan terkocar-kacir. Kita tidak akan bisa bekerja sama dengan baik. Itu benar. Makanya ada peribahasa yang bilang apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan diplesetkan ya. Bercerai kawin lagi gitu kan. Ya. Bercerai mati iya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu bahasa dunia yang tidak terlepas dari nilai yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa hidup dalam kesatuan itu hal yang sangat penting. Bukan supaya kita kuat, bukan sekedar supaya kita bisa mengerjakan hal-hal yang sulit secara bersama. Saya ingat waktu persiapkan materi ini, masih ingat Bapak Ibu kisah 4 orang sahabat yang menurunkan temannya dari sotoh rumah supaya teman itu bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Masih ingat kisah itu ya? Masih ya? Kayaknya yang ngangguk-ngangguk kepala cuma berapa orang deh. Ingat atau nggak tahu atau lupa gitu kan? Ya, ada kisah dalam kitab Injil yang menuliskan bahwa ada 4 orang sahabat, waktu mereka membawa temannya yang sedang sakit, Yesus tuh ada dalam kerumunan banyak orang, dan yang mereka lakukan adalah naik ke atas rumah, buka tingkapnya, bukan rumah orang Yahudi, bukan kayak kita ya, mereka datar. Mereka buka, lalu mereka turunin temannya pakai tali dengan tempat pembaringannya. Bapak Ibu bisa bayangkan gak kalau gak ada kesatuan hati kerjasama yang baik? Jatuh itu temannya. Tali satu lebih panjang aja, udah tergelincirlah itu orang yang sakit. Artinya hidup dalam kesatuan itu hal yang bisa membawa kita menyelesaikan banyak hal. Termasuk hal-hal yang sulit sekalipun. Amin. Tapi apakah cuma sekedar itu? Pertanyaannya, mengapa kita harus hidup dalam kesehatian? Kita harus bersatu. Maka kalau kita baca perikop pembacaan kita hari ini, ternyata kita harus hidup bersatu karena Tuhan menghendaki itu. Kalau cuman sekedar supaya kita kuat, supaya kita mengerjakan hal-hal yang sulit, itu cuman dampak dari hidup bersama, bersatu. Tapi mengapa kita harus bersatu? Karena Tuhan kehendaki itu. Baca ayat 11 tadi Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti apa? Kita. Bapak Ibu perhatikan kata kita di situ, ini sama dengan kata kita pada Kejadian 1 ayat 26. Waktu Tuhan bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Kita tahu apa arti kita di situ? Kita berarti jamak, amin. Berarti ini ada sebuah peneguhan atau penegasan bahwa kata kita di situ menggambarkan pribadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bagian terakhir bilang begini, supaya mereka menjadi satu. Standarnya apa? Sama seperti kita, Bapa, Anak, Roh Kudus. Minggu lalu kita bahas itu. Otoritas dan peranan Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, orang di luar Kristen mengatakan bahwa orang Kristen percaya 3 Allah. Pernah dengar? Ya kan? Oh, orang Kristen percaya 3 Allah karena mereka dengar kita sebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, itu kamu percaya 3 Allah. Jangankan orang Kristen, karena mereka gak ngerti ajaran Tritunggal.
Nggak usahlah orang yang bukan Kristen. Orang Kristen aja kadang-kadang kita nggak ngerti. Betul Bapak Ibu ya? Padahal tiap minggu Bapak Ibu berdiri. Tadi kita berdiri dan katakan pengakuan iman kita. 3 bab kita ucapkan itu 12 pasal ya pengakuan iman. Bab pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Halik itu artinya pencipta. Yang kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Lalu yang ketiga, bab ketiga dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus. Bapak Ibu ngerti ya pengakuan ini? Berarti kita sedang mengaku Allah yang satu dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang kita kenal dengan 3 cara memperkenalkan diri mereka. Kita kenal Bapa melalui Yesus, kita kenal sebutan Bapa, tapi Allah Bapa itu sangat jelas terlihat dalam perjanjian lama. Meskipun karya Allah Bapa dalam penciptaan, di dalamnya ada Yesus dan Roh Kudus. Saya pernah tanya begini, waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, Yesus dan Roh Kudus di mana? Kan Yesus belum lahir, Bu. Ini keliru. Yesus adalah Allah. Maka dia adalah firman yang menjadi segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Allah berfirman. Maka Yohanes katakan firman inilah yang menjadi manusia. Diam di antara kita. Sehingga pemahaman Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sederhana, gak usah diribetkan. Gak bisa juga kita analogikan. Dengan cara apapun pasti ada kelemahannya. Cukup kita memahami begini. Saya percaya Allah yang satu, Allah yang esa, tunggal. Tapi yang memperkenalkan diri bagi kita melalui firman Allah dalam 3 cara. Bapa sebagai pencipta, Yesus sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai penghibur, penolong. Yang lain kan, minggu lalu baca di situ kan. Penolong yang lain, penolong yang alos, yang punya kualitas yang sama dengan Yesus. Jadi kalau kita hidup saat ini, kita hidup dalam pengakuan Allah Tritunggal. Saya ngaku Allah Bapa pencipta saya, Yesus yang telah selamatkan saya, dan hari ini saya imani Roh Kudus yang tuntun saya untuk saya tetap hidup benar dalam dunia ini. Amin. Jadi kita gak bisa bilang begini, saya percaya Yesus Tuhan, tapi saya gak mau hidup saya dipimpin Roh Kudus. Itu gak lengkap. Keselamatan kita sempurna, kemurahan Bapa, pengorbanan Kristus, dan tuntunan Roh Kudus. Maka pertanyaannya, kenapa kita harus bersatu? Karena Tuhan mau kita hidup sama seperti Dia. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang berbeda peranan tapi hidup dalam kesatuan. Hari Kamis kemarin saya singgung sedikit 2 nilai Allah Tritunggal, nilai kesatuan dan nilai keragaman. Itu gak berkonflik dalam diri Allah Tritunggal. Kalau kita manusia seringkali berkonflik. Kita terima kesatuan, tapi kita gak terima perbedaan atau keragaman. Makanya cara berpikir kita harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nilai Allah Tritunggal. Tuhan inginkan atau kehendak Tuhan adalah kita hidup dalam kesehatian. Kita hidup dalam kesatuan. Dan ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan bersama komunitas kita. Apakah itu keluarga, gereja, komunitas para pelayan, komunitas apalagi di mana kita ada persautahun, ada komunitas keluarga. Semua Tuhan menginginkan satu hal, hidup bersatu, kesehatian. Bukan hidup saling mencela karena berbeda. Perbedaan itu ciptaan Tuhan. Tuhan ciptakan itu. Tapi bukan untuk saling menyalahkan, saling menganggap rendah satu dengan yang lain. Perbedaan itu untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka Yesus berdoa, ini bagian dari doa Yesus. Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti kita. Komunitas atau Allah, ada istilah teologinya Allah perikerosis, Allah yang bersekutu. Yang tidak berbeda, tapi berperan masing-masing dalam bidang yang
yang dilakukan Bapa sebagai pencipta, Yesus sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai penolong. Yesus berdoa supaya mereka, siapa mereka? Mereka yang disebutkan di sini adalah para murid. Karena Yesus tahu perbedaan yang ada pada para murid itu cenderung mendatangkan konflik. Bapak Ibu, 12 orang murid belum lagi tambah 120 orang yang lain itu ya, yang menantikan kedatangan Roh Kudus di Yerusalem. Nanti baca di Kisah Para Rasul. Bukan hanya 12, ada 120. Memang 12 ini adalah ring pertama yang bersama dengan Yesus. 12 ini aja berbeda satu dengan yang lain. Ada yang punya profesi sebagai nelayan. Siapa yang nelayan? Petrus. Saudaranya, saudara Petrus, Andreas. Saya dulu katekisasi itu hafal loh 12 murid Yesus dengan profesi mereka, ya. Kemudian Yohanes, Yakobus, anak Zebedeus. Zebedeus itu bisa dibilang dia apa ya? Dia tuh juragan nelayan. Ada yang nelayan, ada yang mantan pemungut cukai. Siapa murid Yesus mantan pemungut cukai? Sakeus. Enggak pernah Sakeus jadi 12 murid. Mantan pemungut cukai itu Lewi atau Matius, kan waktu Yesus lewat dia bilang, ayo ikutlah aku. Sakeus mah enggak. Sakeus hanya seorang pemungut cukai yang bertobat, tapi dia enggak pernah menjadi bagian dari 12 murid. Ya. Dikatakan ini mantan pemungut cukai, nelayan, orang Farisi golongan selot. Ini banyak nih latar belakang berbeda. Yesus lihat ada titik kritis dari hidup para murid. Apa? Mereka gampang konflik. Sehingga Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Perbedaan itu baik kalau disikapi dengan benar. Amin ya. Jadi gak harus apa ya, bersatu itu bukan seragam ya. Tadi saya lihat banyak yang pakai baju putih. Ternyata yang maju cuma separuh ya, yang baju putih yang lain duduk di tempat. Oh rupanya memang bukan lansia gitu ya. Bersatu itu bukan seragam. Seragam itu hanya gambaran luar, betul? Bersatu itu bicara tentang kualitas hubungan, relasi yang didasarkan pada nilai Allah. Itu kesatuan, itu kesehatian. Maka Yesus berdoa supaya titik kritis para murid ini bisa diselesaikan dengan mereka belajar pada nilai Allah Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus bisa hidup dalam sebuah kesatuan, saling meneguhkan pekerjaan satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, doa Yesus ini juga ditujukan kepada kita. Karena Yesus tahu kalau para murid gak bersatu, rencana agung Allah bagi dunia tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Bayangkan kalau Petrus nggak usahlah sampai Petrus dengan Simon orang Selot. Antara Petrus dan Andreas saudaranya saja bisa saling tidak sehati ya. Bapak Ibu, kita antara kita dengan saudara kita juga bisa tidak sehati kan? Betul Bapak Ibu? Kenceng ya. Antara kita sama saudara juga bisa nggak sehati. Apalagi dengan orang lain. Maka ini titik kritis kita. Tapi Yesus katakan untuk bisa seperti itu dia katakan aku berdoa kepada mereka dan orang-orang yang percaya akan pemberitaan mereka supaya rencana agung Allah dunia mengenal Yesus melalui komunitas yang hidup dalam nilai kerajaan Allah itu terjadi. Dan saya yakin gereja tetap ada karena kita berdiri pada nilai ini. Depok 1 ini beragam, ya kan? Ada yang nanti minggu depan kita lihat tuh penampilan setiap suku ya, dengan penampilan lagu-lagu dan baju-baju daerah. Tapi bukan berarti bilang, Depok 1 tuh bisa jadi perpecahan itu. Kalau enggak, itu bagian dari keindahan yang kita satukan dengan nilai yang benar, nilai ilahi. Kita bisa hidup bersama meskipun kita berbeda. Amin. Saya bisa bilang persautahun, meskipun yang ngerti cuma pagalingging gitu ya. Enggak juga ya. Saya bisa bilang sibolis. Saya bisa tahu boten saged gitu. Banyak belajar karena kita majemuk, tapi kita bisa hidup bersama. Kita sedang menggenapi doa Yesus ini. Maka dikatakan
kesatuan tidak bicara keseragaman, tapi sekali lagi sebuah kualitas hidup yang didasarkan pada nilai-nilai ilahi. Saya kasih contoh sederhana. Komunitas pertama yang kita punya itu di mana Bapak Ibu? Rumah kan? Keluarga. Amin. Itu komunitas pertama yang kita punya. Keluarga kalau hidup tidak sehati, amburadul. Kacau kita. Gak usah bilang dulu yang nikah satu suku. Atau yang nikah beda suku. Yang satu suku aja kita bisa kacau. Betul apa betul? Betul ya. Wih kayaknya langsung puas gitu. Iya bu, gak jamin itu gitu kan. Karena tergantung bagaimana kita hidup dalam nilai kesatuan, nilai ilahi itu. Kalau gak ada nilai ilahi, habis kita. Laki-laki dan perempuan aja udah beda. Kalau perempuan habis mandi mungkin handuk bisa diletakkan di tempatnya. Kalau cowok, kalau pria, suami, kemana handuknya Bapak Ibu-Ibu? Kemana Bu? Dia tempat tidur. Lalu kita stres, bisa angkat taruh di tempatnya. Yang usah marah-marah lah, angkat aja taruh di tempatnya. Karena pria. Kemarin saya di ibadah gabungan itu saya sampaikan itu ya. Beras tinggal 1 kali masak lagi, ibu-ibu mah panik. Aduh cepat gitu kan. Bapak-bapak santai aja lah, Gomart. Gitu ya. Gomart tuh ya maksudnya Gojek gitu ya, kita tinggal pesan aja itu. Nggak usah pusing. Aduh mendingan beli langsung. Itu kan pakai ini mahal. Wah ibu-ibu mah kalau perhitungan mah luar biasa gitu kan. Tapi bapak-bapak santai aja. Itu aja udah berbeda. Kalau kita tidak dasarkan pada nilai ilahi. Maka dalam relasi kita antara suami istri, orang tua dengan anak, hubungan apa lagi dalam keluarga, antara saudara dengan saudara, apalagi mertua dan menantu, ada kan? Itu harus didasarkan pada nilai kesatuan. Nilai Allah, apa itu? Saling mengasihi, saling menghargai, saling menolong, saling memberkati satu dengan yang lain. Aman kita. Tapi kalau mulai tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, tidak saling mengasihi, habis kita. Kita akan jatuh dalam keluarga itu menjadi neraka, bukan menjadi surga di tengah-tengah dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara sekali lagi bicara tentang kesatuan, dalam nilai Allah Tritunggal kita bicara tentang kualitas hubungan. Dan saya yakin tidak ada orang di dunia ini yang hidup sendiri, dia pasti punya relasi dengan orang lain. Maka hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa bersatu, kita bisa sehati. Baca ayat yang ketiga, ini jawabannya. Ayat 3 tadi katakan, kita baca bersama-sama. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini memberi gambaran bahwa kalau orang mengenal Kristus dengan benar, percaya Allah satu-satunya dapat yang namanya hidup kekal. Relasi orang dengan Tuhan kalau benar, dia relasi dengan sesama juga benar. Amin. Saya ulangi Bapak Ibu, seseorang yang punya relasi benar dengan Tuhan, relasi vertikal benar, horizontal juga pasti baik, pasti benar. Maka kalau kita nggak bisa perbaiki relasi kita dengan sesama, lihat bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Jangan-jangan yang kacau itu di sini. Akhirnya ini kita nggak bisa menerima orang lain dengan nilai-nilai ilahi. Firman Tuhan hari ini ingatkan kita, hidup yang kekal, kata kekal di sini ya, untuk kita ngerti artinya kualitas hubungan. Kata kekal di sini bukan berarti hidup lama, tidak mati, bukan. Hidup yang kekal artinya, kata kekal dari bahasa Yunaninya aionis, itu artinya kualitas kehidupan, hidup yang berkualitas. Jadi hidup yang kekal adalah hidup yang berkualitas. Apa itu hidup berkualitas? Hidup mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal siapa Yesus Kristus yang Ia utus. Itu hidup berkualitas. Pertanyaan saya, hidup Bapak Ibu berkualitas dalam hal ini? Amin. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita punya keintiman hubungan, kualitas hubungan yang benar dengan Tuhan? Karena ayat ini bilang hidup yang kekal adalah hidup yang mengenal Allah
di dalam Yesus. Tidak sekedar kenal, tapi kita punya hubungan yang benar. Saya kasih analogi sederhana begini. Bapak Ibu kenal saya? Masa cuma 2 orang yang berteriak. Bapak Ibu kenal sama saya? Kenal. Siapa saya? Gembala sidang. Bapak Ibu kenal suami saya? Siapa namanya? Regi. Famnya susah, jadi sudah nama saja cukup ya. Kenal anak saya? Kenal. Sekarang lebih lagi. Bapak Ibu tahu makanan kesukaan saya? Ada yang tahu? Kayaknya ada deh satu di sana. Suami saya mana nih? Tahu dia makanan kesukaan saya. Ada yang tahu makanan kesukaan saya? Saksang? Iya sih. Benar. Saya suka itu. Apalagi panggang B2. Oh udah. Makan pakai daun singkong tumbuk. Maka selesailah sudah. Ya. Gak kenal, gak tahu. Bapak Ibu tahu apa yang saya tidak suka? Yang saya tidak sukai dalam hidup ini? Gak tahu? Kenapa? Ada yang angkat tangan bilang saya tahu. Tapi banyak yang bilang saya tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak pernah ada dalam relasi yang begitu akrab. Yang bilang tahu karena mereka tahu siapa saya. Mereka punya relasi yang dekat dengan saya. Orang-orang yang tahu makanan kesukaan saya itu adalah kacang goreng. Ya, tapi habis ini gak usah kirim kacang goreng banyak ya, nanti saya asam urat. Ya, kemarin ada yang kirim kacang goreng 1 kilo. Saya gak tahu dari mana tuh saya suka kacang goreng. Ada yang tahu apa yang tidak saya sukai. Ya, yang tidak saya suka adalah tidak disiplin. Kalau orang terlambat, itu saya langsung. Makanya lihat kan kalau ada yang terlambat saya tatapin terus sampai duduk di kursinya. Karena bagi saya jam berapa bangun ini, mandi jam berapa. Yang terlambat-terlambat gak usah tersinggung ya. Karena saya yakin minggu depan gak terlambat lagi. Ya, itu orang yang dekat dengan saya yang akan tahu hal itu. Karena punya relasi yang dekat. Begitu juga kita dengan Tuhan, amin. Kalau kita bilang kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kita ngerti perintah Tuhan. Kita akan tahu apa yang Tuhan suka dan kita akan tahu apa yang Tuhan tidak suka. Yang Tuhan marah kalau kita lakukan. Tuhan marah kalau saya lakukan ini, saya gak akan lakukan karena saya tahu Tuhan gak suka. Dari mana saya tahu? Saya punya relasi yang benar dengan dia. Saya kenal dia dekat. Maka saya tahu untuk yang itu Tuhan gak mau. Kita peka. Kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kayak iklan apa tuh? Aku tahu yang engkau mau. Kira-kira gitu ya. Tuhan tahu, kita tahu apa yang Tuhan mau. Sehingga kita gak sembarangan hidup ini Bapak Ibu. Amin. Bagaimana relasi Bapak Ibu dengan Tuhan? Baik-baik saja? Tadi kenceng, sekarang sudah mulai agak-agak ini ya. Iya ya Bu Pendeta ya, kadang-kadang saya bilang saya kenal Tuhan, tapi kelakuan saya kayak orang gak kenal Tuhan. Saya masih sakit hati sama orang lain. Saya masih susah ngampunin orang. Aduh Bu, saya gak tahu, yang lain-lain bisa tapi untuk yang satu ini saya gak bisa. Itu karena gak kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita tahu mampu untuk mengampuni pun bukan kekuatan kita, amin. Itu Tuhan yang berikan. Maka orang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu kualitas hidup seperti apa yang harus ia punya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dimaksudkan dengan menjadi satu dalam Kristus. Kita satu dengan kehendaknya. Maka kita hanya melakukan apa yang ia mau kita lakukan. Yakinlah bahwa ketika kita punya kualitas hubungan yang benar dengan Tuhan, kita mampu menciptakan kesatuan dalam relasi kita dengan orang lain. Maka mari mulai lihat dalam keluarga, bagaimana kualitas hubungan keluarga kita masing-masing. Antara orang tua dengan anak, antara suami dan istri, antara mertua dan menantu.
antara saudara bersaudara, bagaimana relasi kita, kualitas hubungan kita. Apakah didasarkan pada nilai kesatuan, nilai ilahi, atau kita udah masukkan nilai-nilai dunia. Pokoknya kalau dia nggak datang, saya ini kakak, dia nggak datang, saya nggak peduli. Itu bahasa-bahasa itu seringkali didengar. Kalau orang hidup dalam Tuhan, dia nggak akan pakai bahasa itu. Dan juga kita refleksikan dalam kehidupan kita berjemaat, bergereja. Sudahkah kita GKO Jemaat Depok 1 hidup dalam kesatuan, kesehatian? Amin. Amin. Kalau aminnya harus kencang dong. Kita hidup dalam kesatuan. Lihat relasi kita satu dengan yang lain. Jangan-jangan kita duduk bersama dalam gereja, tapi ada yang tidak senang satu dengan yang lain. Coba Bapak Ibu lihat siapa yang Bapak Ibu tidak suka sekarang. Kok semua lihat saya? Ya, ada yang tidak Bapak Ibu sukai dalam gereja ini, yang hubungannya masih retak, yang belum selesai, mari selesaikan. Karena Tuhan gak menghendaki itu. Kita menyembah Tuhan yang kudus dengan ketidakkudusan kita. Menjijikan bagi Tuhan. Maka hari ini mari kita belajar memiliki kesatuan hati dalam Kristus. Maka waktu kita lakukan ini, kita sedang menggenapi doa Yesus. Moto kita apa Bapak Ibu GKO? Supaya semua menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman telah disampaikan kepada setiap kami dan kami belajar bagaimana kami hidup dengan nilai ilahi, nilai Allah Tritunggal, yaitu kesatuan, meskipun kami ada dalam keragaman. Kami tahu bahwa kami akan dimampukan melalui kuasa Roh Kudus untuk melakukan setiap perkataan firman ini dengan benar. Sehingga kami boleh menjadi komunitas yang saling memberkati, menguatkan, menolong. Dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman ini dalam hati kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, jadikan kami satu. Membawa hancur hati saat berseru.
kasih bersama pujian dari vokal grup Bamura. Tuhan Yesus memberkati lain. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk menaikkan beberapa pergumulan kita dalam syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, karena hari ini kami boleh dikumpulkan bersama dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Untuk kami datang memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dan saatnya ya Bapa, kami hendak menaikkan beberapa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk pergumulan umat-Mu di tempat ini. Berdoa untuk 10 keluarga yang boleh kami bawa dalam doa syafaat di ibadah pagi ini. Kami doakan keluarga Ibu Yulia Talisman, keluarga Bapak Christopher Tampani, keluarga Bapak Delvi Natonis, keluarga Bapak Yohanes Misa, keluarga Bapak Fridus Amisa, keluarga Bapak Dedi Nomleni, keluarga Bapak Marsen Liu, keluarga Ibu Yosina Nomleni, keluarga Saudara Yuda Aditya Febrian, dan keluarga Bapak Tri Ardianto. Kami bawa 10 keluarga hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak mengenal mereka satu persatu, keluarga demi keluarga, dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati, Tuhan yang mendampingi, bahkan Tuhan yang menjawab setiap pergumulan keluarga yang boleh kami bawa dalam doa hari ini. Bergumul untuk masa depan anak-anak mereka, bahkan juga dengan pergumulan-pergumulan hidup yang dihadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati keluarga yang boleh kami doakan hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh jasmani, yang terus berjuang dengan sakit dalam tubuh jasmani mereka. Berdoa untuk Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Tuti Pujiastirin, Ibu Penatua Lestari Ambar Ningrum, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Sanjaya Sitepu, dan Bapak Weni Harinusi. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, secara khusus Ibu Novi Alex yang sedang dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau Allah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan tubuh jasmani mereka. Kami berdoa ya Bapa, biarlah semua pengobatan yang sedang dijalani dengan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati obat penawar makanan minuman itu Allah Tuhan. Kesembuhan itu adalah milik Tuhan dan datang daripada Tuhan diberikan bagi saudara-saudara kami. Dan kami imani itu terjadi Tuhan. Mereka dikuatkan melalui pergumulan sakit penyakit ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Saudari Wuri Handayani, Saudari Nur Hayati Sega, Bapak Max Kumolontang, Ibu Rosmaini Frida, Kailey Kristabel Manuela, Ibu Meiske Deliani Polatu, Ibu Mindo Delima Manurung, Bapak Yance Polnaya, Bapak Maruli Simamura, Bapak Ibu Penatua Nana Fransina, Bapak Penatua Endi Yusdianta Stefanus, Sander Tanoko Sihaan, dan Bapak Arnolis Mose. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, biarlah dengan bertambah setahun usia mereka menyadari bahwa Tuhan berikan kesempatan bagi mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Berdoa juga untuk kegiatan jemaat Tuhan dalam rangka retreat keluarga yang akan berlangsung tanggal 30 Juni sampai tanggal 1 Juli. Mari Tuhan berkati, biarlah seluruh persiapan yang dilakukan ada dalam kendali kuasa Tuhan. Baik acara, tempat, bahkan jemaat Tuhan yang akan hadir. Biarlah semuanya boleh tertata, teratur dengan baik sehingga ini menjadi sebuah pesta rohani bagi kami, jemaat-Mu, untuk mengalami pemulihan secara keluarga dan juga sebagai jemaat Tuhan. Kami doakan anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkati. Bahkan keluarga yang mendambakan keturunan, Tuhan berkati. Ibu-ibu yang sedang mengandung juga ada dalam berkat Tuhan. Kami doakan secara khusus hari ini untuk salah satu suku terabaikan di Indonesia yang berada di bagian barat Provinsi Jambi, yaitu suku Melayu Penghulu. Tuhan, kami doakan suku ini, ada beberapa orang percaya di daerah suku Melayu Penghulu, berkati mereka yang Tuhan. Meskipun kecil jumlahnya, tapi biarlah mereka besar keberanian untuk menyaksikan Injil kepada saudara-saudara mereka, secara khusus bagi mereka yang ada atau yang ada di suku Melayu Penghulu. Berkati semua usaha yang dilakukan. Roh Kudus membuka hati orang Melayu Penghulu untuk merespon Injil dan meninggalkan segala gaya kehidupan, animisme, dinamisme yang itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan suku Melayu Penghulu ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati ya Tuhan, apapun keputusan kebijakan yang diambil pemerintah, biarlah itu semua baik untuk pemulihan bangsa ini.
Tuhan, lihat setiap kami yang boleh hadir dalam ibadah pagi ini. Tuhan juga mengenal kami satu persatu dengan apa yang kami gumuli. Kami bawa hidup kami pada Tuhan. Dengan di atas semua permohonan ini Bapa, ampuni kami. Kalau kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Kami banyak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan dan yang menjadi dosa kekejian di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Dan kami serahkan seluruh kehidupan dan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri ibadah minggu hari ini, marilah kita mengingat selalu akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Kita mengucap syukur dengan hidup semakin takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Dan kita muliakan Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita naikkan pujian PKJ 185 bait 1 dan 2 dan bait 3, bait 4, 5 setelah menerima berkat Tuhan. Saya ajak jemaat untuk kita berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.